Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rodromi Sutagalung dengan NIM 22055311558 dengan dosen pengampu saya yaitu Prof. Dr. Cokro Gede Tirta Nindya STMT, di mana hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul dengan proses pembentukan logam. Adapun yang pertama, metode pembentukan logam panas yaitu adalah penggulungan panas, di mana umumnya ini digunakan untuk mengubah ingot baja menjadi bloom, billet, atau slab. Jadi baja paduan rendah atau baja karbon biasa dipanaskan hingga sekitar 1200 Celcius sebelum digulung sehingga struktur butiran logam dideformasi. Kemudian kita masuk ke dalam hot drawing atau cupping, di mana ini adalah proses pembuatan bentuk cangkir dengan kedalaman tertentu lebih dari beberapa kali ketebalan shock. Dimana yang pertama itu adalah gambar penarikan pertama, dan yang kedua itu adalah penarikan ulang, dan yang ketiga itu penarikan ulang beberapa die pada meja penarikan. Ketiga ada penempatan cetakan impresi, di mana langkah tekan berulang atau tekan hidrolik atau mekanis yang kuat menyebabkan logam benda kerja mengalir ke dalam rongga cetakan, membentuk bentuknya. Lalu logam yang umum ditempa meliputi baja, aluminium, magnesium, kuningan, perunggu, tembaga, baja tahan karat, dan baja paduan. Kemudian ada penempatan roll, di mana melibatkan penempatan roll logam panas di antara dua roller cylinders atau semi cylinders yang diberi daya yang memiliki rongga berbentuk di permukaannya. Kita masuk ke dalam proses pengerjaan dingin utama, di mana yang pertama ada penarikan dingin. Jadi proses menarik logam melalui sebuah die untuk mengurangi diameter dan memperbaiki sifat mekanik. Di gambar A, itu adalah bahan awal berupa batang, kawat, dan rod padat yang akan menghasilkan kawat, batang, dan rod dengan diameter lebih kecil dan permukaan lebih halus. Kemudian yang untuk gambar yang ke B, itu adalah bahan awal berupa tabung atau pipa dengan diameter tertentu, di mana tabung itu akan ditarik melalui die, tetapi di dalamnya ada mandrel yang tidak bergerak. Untuk mandrelnya itu ini tidak akan bergerak. Kemudian kita masuk ke dalam sharing atau pemotongan dasar, di mana ini mengacu pada pemotongan lembaran logam dalam garis lurus tanpa serpian dan tanpa pelarian atau oksidasi. Pemotongan terjadi ketika punch turun ke bawah ke dalam kerja lembaran logam, di mana lembaran tersebut dipotong dan juga mengalami deformasi ke arah bawah. Di mana di sini ada benda kerjanya, di sini adalah meja. Ini akan patah pisau atau akan bilah pisau di bawah. Kita masuk ke dalam slitting. Jadi slitting itu adalah tepi tajam pisau yang memotong lingkar yang berputar pada poros atas dan bawah, memotong bahan menjadi beberapa strip yang lebih sempit dengan lebar yang seragam. Kemudian ada banking, di mana benda kerja datar dengan ukuran bentuk yang diinginkan dipotong seluruhnya di sekeliling tepinya dalam satu langkah pengepresan dengan satu set punch dan cetakan. Di mana pukulan tersebut akan turun dan memotong lembaran stok untuk memisahkan benda kerja kosong dengan lembarannya. Kemudian ada trimming, di mana ini adalah proses stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan akibat proses lain seperti pengecoran, penempelan, pembentukan. Kemudian ada launching, adalah operasi lembaran logam yang membuat sayatan atau potongan seperti ini yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan potongan terpisah, potongan tidak memanjang dari ujung ke ujung. Tujuannya ini biasanya adalah untuk memfasilitasi proses pembentukan selanjutnya pada benda kerja dengan memungkinkan material mengalir lebih mudah. Kemudian ada proses pembengkokan dan pembentukan lembaran logam, di mana ada bending, di mana di sini ada benda kerjanya. Aksi pembengkokan dari rem pembengkok dengan mengoperasikan secara manual. Untuk yang gambar B, itu adalah pembengkokan lembaran logam dengan cetakan wiper tekan pukul. Kemudian ada V-die bending, di mana setelah die memiliki rongga berbentuk V seperti ini, dan punch-nya berbentuk V juga. Untuk punch ininya bentuk V juga dengan sudut yang sama sedikit lebih kecil, di mana punch die memanjang di seluruh lebar mesin press.
Kemudian ada gearing proses di mana selangkah logam tipis yang disebut workpiece. Ini workpiece itu yang ini. Blank diletakkan di atas form block. Ini adalah form blocknya. Ini diletakkan pada bagian bawah mesin, yaitu platen, di mana bagian atas mesin yang disebut dengan rem bergerak ke bawah. Kemudian ada proses mesin press stamping, di mana ini adalah progressive die operation yang bergerak di satu stasiun ke stasiun lain melalui daya yang terpangkap. Kemudian untuk yang pertama itu ada stasiun pertama, kemudian ada stasiun kedua yaitu semi-melting punch dan die. Yang ketiga, stasiun ketiga itu adalah punch, dan stasiun keempat adalah cutting punch. Transfer die. Jadi mesin press ini bekerja dengan beberapa station atau multi-stage stamping, di mana setiap stasiun melakukan operasi tertentu pada benda kerja workpiece. Kemudian ada stress forming, di mana pembentukan renggangan dengan rahang menjepit dan blok cetakan, di mana kombinasi pergerakan blok cetak dan pergerakan material menyebabkan material tersebut tertekan melebihi batas elastis biasanya, di mana 2 hingga 4% dari total perpanjangan. Metode ini paling cocok untuk menghasilkan kontur yang dangkal. Kemudian stress warping, di mana setelah pergerakan awal, meja berputar menciptakan tekanan pertama pada benda kerja. Gerak tambahan bergerak maju dan meja berputar kedua arah tergantung pada konfigurasi yang akan dibuat. Ini dimana untuk gambar A itu adalah posisi awalnya, kemudian gambar B itu adalah posisi pembentukan pertama, dan pembentukan kedua, dan pembentukan ketiga. Kemudian kita masuk ke dalam compression forming, di mana ini salah satu dari keluarga operasi pembentukan pergerakan, tetapi gaya digunakan untuk menekan ke blok bentuk, di mana sepatu wiper menekan benda kerja ke blok cetakan. Saat balok berputar, lakukan tersebut pada benda kerja. Kemudian roll forming, ya seperti namanya roll forming, yang adalah material yang berupa strip atau lebaran datar dimasukkan ke dalam pasangan roll pertama. Kemudian ada proses bentukan awal, ada forming force. Kemudian ada forward tube, di mana ada penambahan kedalaman atau panjang bagian silinder atau tabung. Kemudian ada backward tube, ini ada sama dengan pemintalan tabung maju. Jadi kecuali bawah pahat membentuk bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah pemuaian benda kerja. Kemudian ada roll bending, di mana metode ini untuk membentuk tekukan halus pada pipa, batang bentuk yang digulung atau diekstrusi, di mana plat dan lembaran. Kemudian soal proses pembentukan non-lembaran, jadi ada backward extrusion, di mana yang gambar A ini adalah extrusion mundur atau backward extrusion, di mana logam kosong ditempatkan di dalam satu cetakan dan logam tersebut dikompresi oleh punch dan dipaksa mengalir mundur di sekitar punch untuk membentuk objek berongga seperti ini. Untuk gambar kedua itu adalah ekstrusi maju dan ketiga ekstrusi gabungan, di mana kombinasi dari ekstrusi maju dan mundur saat punch menekan blank, sebagian logam terdorong ke depan. Kemudian ada metode explosive forming, di mana ini adalah forming dengan media air. Sebuah bahan peledak diletakkan dalam tangki berisi air. Kemudian ada confined system, di mana sistem terhadap penggunaan die, bahan peledak diletakkan di dalam die yang sudah berisi benda kerja. Jadi saat diledakkan, energi ledakan secara langsung mendorong benda kerja ke dalam rongga die. Kemudian ada pelurusan roll paralel, di mana ini digunakan pada lembaran batang atau kawat serangkaian roll paralel di sisi berlawanan benda kerja, membuat benda kerja mengalami tekanan balik yang semakin mengecil saat melewati roll. Kemudian ada pelurusan putar, di mana ada metode untuk meluruskan batang dan batang bundar, di mana metode ini menggunakan 2 roll atau lebih dengan sumbu membentuk sudut satu sama lain dengan terhadap sumbu komponen. Kemudian ada powder blending dan mixing, di mana serbuk yang ideal untuk pembuatan komponen dapat berisi campuran serbuk dari berbagai logam atau paduan non-logam berbagai ukuran, partikel, pelumas, dan pengikat. Kemudian ada pressing, kemudian ada sistem penekanan dengan cetakan penarikan, di mana pukulan bawah utama tetap, cetakan bisa bergerak. Jadi cetakan diisi, kemudian pukulan atas masuk ke dalam cetakan. Cetakan ditarik dengan kecepatan setengah dari kecepatan perjalanan pukulan atas, dan ketika 2 pukulan tersebut digunakan, 1 pukulan bawah tetap dan 1 tidak bergerak. Kemudian ada electron forming, di mana
Ketika arus listrik dialirkan, ion logam dari anoda larut ke dalam elektrolit lalu bergerak menuju katoda. Ion logam kemudian mengendap pada permukaan mandrel, sehingga terbentuk lapisan logam yang mengikuti bentuk mandrel. Setelah proses selesai, lapisan logam ini bisa dilepaskan dari mandrel dan menjadi produk elektroform dengan bentuk yang sangat presisi. Oke, sekian dari presentasi saya. Adapun untuk referensi saya membuat PPT ini adalah sebuah buku yang akan saya cantumkan di deskripsi YouTube saya. Dan sekian dari presentasi saya. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nam Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.